Selamat datang di kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ratiano Helantara dan ada rekan-rekan saya yaitu Muhammad Fajar Maulana dan Raifal Muhammad Asyari. Di sini kita akan menjelaskan tentang proses model apa yang kita akan gunakan untuk membuat proyek yang akan kita buat. Kita langsung pada modelnya saja. Di sini kita akan menggunakan prototype model. Kenapa kita menggunakan prototype model? Setelah kita diskusikan dari beberapa model yang kita lihat seperti V model, incremental model, rapid model, waterfall, itu tidak ada yang cocok untuk kita. Kita lebih cocok kepada prototype model. Kenapa? Karena prototype model adalah hasil setengah jadi dari sebuah aplikasi sehingga bisa menghemat waktu dan bisa melakukan perbaikan jika ada masalah atau melakukan revisi terhadap proyek tersebut. Kita menggunakan prototype model ini juga untuk menghemat waktu seperti yang tadi dibilang karena kita sendiri masih mahasiswa dan kita masih banyak hal yang harus dilakukan seperti tugas-tugas yang lain yang harus dilakukan. Jadi kita memilih prototype model ini daripada model-model lainnya. Dan di sini juga kita ada plus minus dari prototype model yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rival. Ini ada plus minus dari metode prototype. Plus atau kelebihannya yaitu ada metode menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yaitu saat kita membuat suatu perangkat lunak akan lebih cepat atau menghemat waktu dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Dan juga ada penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Dan yang ketiga ada klien bisa berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi di sini klien bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem, yaitu untuk membuat hasil yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kebutuhan pengembang juga. Dan di sini selanjutnya ada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang itu sangat penting dalam suatu perancangan perangkat lunak karena kalau tidak ada komunikasi yang baik itu semuanya akan menjadi kacau atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengembang dan pelanggan. Dan yang terakhir ada pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Dan selain kelebihan, di sini juga ada kekurangan dari metode prototype. Kekurangan yang pertama, di sini ada proses perancangan dan analisis terlalu singkat. Jadi ketika kita memproses perancangan dan analisis ini, waktunya terlalu singkat untuk mendalaminya. Untuk menganalisis perangkat lunaknya itu, waktunya terlalu singkat. Itulah kekurangan dari metode prototype. Dan yang kedua ada biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Dan selanjutnya ada gambar dari model metode prototype. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan. Sebelum kita memasuki ke perancangan, di sini ada diskusi tentang kebutuhan apa saja yang pelanggan inginkan untuk masuk ke dalam perangkat lunak tersebut. Dan yang kedua ada membangun prototyping. Di sini membangun modelnya agar sesuai dengan rencana yang sudah kita siapkan. Dan ada evaluasi prototyping. Sebelum kita melanjutkan ke mengkodekan sistem, di sini ada evaluasi dulu. Evaluasi ini berfungsi untuk
melanjutkan atau ada perubahan dari sebelumnya yang tidak sesuai dengan perancangan yang kita buat. Jadi di sini ada tanda panah kembali itu kita dapat kembali ke step sebelumnya sebelum ke melanjutkan ke mengkodekan sistem. Ketika ada masalah di step sebelumnya atau perubahan di step sebelumnya, kita bisa kembali dengan metode prototype ini. Setelah sesuai, kita bisa step selanjutnya yaitu mengkodekan sistem dan menguji sistem, lalu evaluasi sistem lagi. Sama seperti sebelumnya, jika sesuai, kita akan lanjut ke step selanjutnya. Dan jika tidak, kita bisa kembali ke step sebelumnya. Dan step selanjutnya yaitu penggunaan sistem. Sistem ini bisa digunakan sesuai kebutuhan klien. Dan yang ketiga ada tahapan metode prototype yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fajar. Baik, ke tahapan metode prototype. Tahapan itu ada 7. Yang pertama, tahap pertama itu requirement gathering and analysis atau analisis kebutuhan. Tahapan model prototype dimulai dari analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, kebutuhan sistem didefinisikan dengan rinci. Dalam prosesnya, tim akan bertemu untuk mendiskusikan detail sistem seperti apa yang diinginkan oleh pengguna, dari mulai desain, perancangan, bahasa pemrograman apa yang akan digunakan. Tahap kedua, build prototype, bangun prototype. Setelah desain cepat disetujui, selanjutnya adalah pembangunan prototype. Sebenarnya yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk pembuatan program atau aplikasinya. Tahap ketiga yaitu prototype evaluation atau evaluasi prototype. Di tahap ini, sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototype dipresentasikan pada tim untuk dievaluasi. Selanjutnya, tim akan memberikan komentar dan saran terhadap apa yang telah dibuat. Yang keempat, build code atau mengcoding. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang tahap kelima yaitu testing kode atau menguji kode. Jika klien tidak mempunyai catatan revisi dalam prototype yang dibuat, maka tim bisa lanjut pada tahap 6. Jadi di skip ke 6. Namun, jika klien mempunyai catatan untuk perbaikan sistem, maka fase atau tahap 4 sampai 5 akan terus berulang sampai klien setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Jika ada kritik atau kesalahan, itu diulang lagi ke tahap 4 sampai ke 5. Tahap 6, evaluasi prototype. Evaluasi prototype, jika tim tidak mempunyai catatan revisi dari prototype yang dibuat, maka tim bisa lanjut pada tahapan 7. Namun jika tim mempunyai catatan untuk perbaikan sistem, maka fase 4-5 akan terus berulang sampai tim setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Tahap 7 ke terakhir yaitu implement produk dan maintain, implementasi dan pemeliharaan. Pada fase akhir ini, produk akan dibuat oleh para programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya, sistem akan diuji dan diserahkan pada klien. Selanjutnya adalah fase pemeliharaan agar sistem berjalan dengan lancar tanpa kendala. Terima kasih telah kami di kelompok 3 mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.